Kenapa ada orang pendatang mau kasih sujud-sujud saya punya masyarakat? Jangan coba-coba dia suruh datang ke kampung kami di Cikuang ini. Ada ya, saya memang curiga ini paham-paham Wahabi masuk untuk merecoki kita. Kolonialisme, imperialisme itu masuk. Jadi sejak Rasulullah SAW meninggal sudah mulai direcoki ini paham agama. Dalam dinamika lintas generasi penyebaran saya itu memang mengalami beberapa fase lintas generasi. Jadi salah satu yang mungkin selalu muncul ke publik adalah tentang sistem perkawinan syarifah. Kalau kita merujuk kepada kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah SAW, banyak pengorbanan. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zaman sekarang, kemudian dia mau menyembelih anaknya, kira-kira apa yang ada di otakmu? Kau bilangi pasti Nabi Ibrahim, orang gila ini Nabi Ibrahim. Ya kan? Itu pemahamannya. Tetapi karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak pikirkan anaknya siapa ini, siapa yang saya sembelih. Kalau kita berbicara dengan keyakinan atau akidah, inilah saya yang menjaga nasabnya sampai sekarang utuh. Jepang, Cina lahir sebagai sebuah peradaban besar karena dia mempertahankan kebudayaannya. Satu komunitas Muslim di Indonesia yang mempertahankan kebudayaan salah satunya adalah komunitas saya ini, sehingga dia tidak tergerus oleh paham Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dek. Jadi kita kembali lagi dalam majelis Jumat yang rutin dilaksanakan, diskusi Jumat Turate Mariolo yang dilaksanakan di OAC Turatea. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumbernya. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Kita perkenalkan narasumber kita hari ini, Sayyid Haji Muhammad Jalil Fattah bin Sayyid Abdul Fattah bin Sayyid Ambok Dapung bin Sayyid Burhan Tomborong bin Sayyid Muhammad Turki Tuan Taku bin Sayyid Muhajir Karim PPA Raja Laikan yang ke-7 bin Sayyid Jafar Sadik Raja Laikan ke-6 bin Sayyid Sirajuddin bin Sayyid Sahabuddin bin Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Jadi kalau misalnya kita simak, ini saya bacakan nama narasumbernya tertebak nih. Mungkin saya tertebak tema hari ini, kita akan membahas tentang Sayyid. Berbicara tentang Sayyid, sebentar pasti tidak terlepas dari pembahasan tentang Hadramaut, Ahlul Bait, Nasab. Salah satunya adalah nama besar dari Jalaluddin Al-Aidid. Menurut sumber, beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh bagi penyebaran agama Islam di Indonesia Timur. Itu gelombang kedua setelah Datuk Ri Tiro dan Datuk Ri Bandang, kalau tidak salah. Untuk selanjutnya, diskusi ini kami akan persilahkan langsung kepada narasumber untuk menjelaskan, memberikan pengantar langsung tentang sejarah Sayyid ini, terutama tentang penyebarannya di Kabupaten Jeneponto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para undangan yang saya muliakan, saya banggakan, temannya pemilik atau yang menginisiasi kegiatan kita ini, begitu pula teman-teman yang hadir
pada hari ini saya didampingi oleh pimpinan pondok saya Pak Isra, pimpinan pondok pesantren Musalia. Samping itu ada adinda saya ini dari Cikuang. Di sebelah sana itu kebetulan dia ketua kerukunan Al-Aidid bersama Tuan Ali ini selaku pengurus Al-Aidid di Cikuang. Selamat datang Dinda semua. Nama saya tadi sudah dibacakan, tempat tinggal saya di Musalia, dan banyak saya kenal di sini. Dan mungkin teman-teman yang lain, sekalipun beda generasi gini, beda generasi. Setelah kami dihubungi untuk menjadi narasumber terkait dengan Syekh Jalaluddin ini, sedikit saya agak ragu karena terus terang diskusi-diskusi seperti ini tidak terlalu populer di keluarga saya, tetapi saya selaku kurang terdidik berpikir ini satu peluang yang sangat bagus untuk memperluas lagi, membumikan lagi kita punya kerukunan ini. Teman-teman yang saya muliakan, Syekh Jalaluddin ini berdasarkan data YouTube itu lahir 1603, tetapi kalau data di kami itu belum ada kesepakatan tahun kelahiran itu. Tapi karena itu versi YouTube mungkin itulah, karena yang ada catatan kedatangannya di Cikuang, begitu. Syekh Jalaluddin ini asal musulnya adalah habaib, cucu langsung dari Nabi Muhammad SAW pada urutan turunan ke-30 dari Rasulullah, turunan ke-30. Sampai saat ini di Cikuang, dari Syekh Jalaluddin itu ke yang ada di Cikuang generasi ke-7, 8, 9, 10. Bahkan ada 11 yang begitu. Jadi generasi ke-7 dari Syekh Jalaluddin berarti dari Nabi Muhammad 37. Nah, itu. Nasab kita masih tercatat bagus, semua Sayyid itu punya nasab karena itu dijaga, catatan-catatan itu dijaga. Syekh Jalaluddin ini lahir di Aceh berdasarkan catatan kalau di YouTube itu tahun 1603 dari ayahandanya itu Sayyid Muhammad Wahid. Mamanya Sayyid Muhammad Wahid itu adalah Sayyid dari Johor. Sayyid dari Johor yang Sayyid Alwi Jamalul Lail itu kawin dengan anaknya Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Lahirlah namanya Halisa yang menjadi mamanya Syekh Jalaluddin. Jadi bukan hanya namanya bagus dari keturunan Nabi, tetapi sampai di bumi Indonesia juga sudah tokoh-tokoh masyarakatnya Indonesia. Jadi dia berada di dua sisi Johor Malaysia dengan sisi Iskandar Muda. Nah, itu. Kemudian Syekh Jalaluddin ini
setelah beranjak dewasa dibawa mengaji ke ayahandanya ke Mekah sampai ke Baghdad, terus ke Hadramaut, catatannya itu. Setelah itu sampai kembali ke Indonesia, dia menuju ke timur, sampai di apa namanya, karena ada catatan yang dia di dalam buku ini bahwa di timur itu ada Tupan Rita. Ada Tupan Rita namanya Ibunrang dengan Idanda. Inilah yang ada di dalam mimpinya yang dia harus kejar itu. Dia harus kejar. Hanya secara kebetulan dalam perjalanannya itu, ini ada dua versi juga. Dalam perjalanannya itu kawin dengan ponaannya Raja Goa yang pertama masuk Islam, Sultan Alauddin. Ponakannya, anaknya saudaranya Sultan Alauddin yang melahirkan Nyacar dan Tamami. Nah, itu secara kebetulan, tapi bukan itu tujuannya ini. Sehingga dia sampai di Goa tidak menjadi qadi langsung di Goa, tapi dia menuju Cikuang dulu. Karena di Cikuang ini mimpinya ada orang sufi Tupan Rita yang dia harus datangi itu. Nah, itu. Nah, nanti setelah bertemu itu baru diangkat menjadi qadi di kerajaan Goa. Terus bergurulah Sultan Hasanuddin bersama dengan Syekh Yusuf. Kemudian dalam perjalanan Syekh Jalaluddin menggunakan pendekatan kekerabatan atau persaudaraan dengan pendekatan kekeluargaan. Jadi di awal kedatangannya di Cikuang dia bersahabat dulu, menggunakan pendekatan persahabatan. Maka di sana itu ada yang dia datangi, tentu Ibunrang Idanda. Ibunrang ini orang Jeneponto, orang Bontoramba. Dia turunan dari Karelayu berdasarkan catatan yang ada. Ada namanya anaknya Karelayu itu namanya Karen Cikundung. Itulah yang pertama-tama membuka Cikuang. Dari nama itu lahir menjadi Cikuang. Jadi ada nama orang besar dari Layu yang berhijrah ke bawah. Kemudian ikutlah ponakannya ini namanya Ibunrang. Nah, itu. Kebetulan mereka ini tidak mau dikasih kerajaan berdasarkan catatan yang kami punya. Dia anak raja di sini. Kalau tidak salah ada terkait dengan Lakbo Talibanana. Saya juga tidak terlalu mendalam itu. Dia beberapa bersaudara, masing-masing dikasih kerajaan-kerajaan kecil di Bontoramba, di Batu Jala apa segala. Dia tidak mau. Saya mau mencari sendiri. Berangkatlah dia berdua itu berdasarkan catatan. Sampai beberapa tempat dia kasih nama itu, mulai masuk Pak Ganakang, dia seperti itu. Di Cikuang itu sebelum ada Syekh Jalaluddin sudah ada generasi pertama yang dibawa oleh Datuk Ribandang. Namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad itu orang Aceh. Jadi Syekh Ahmad ini diutus oleh Raja Goa untuk tinggal di pemerintahan Lokmo Tope Jawa. Jadi Lokmo itu setingkat Dampang. Di awalnya itu mungkin ada sebelum Todok Layu mungkin Dampal Layu ya. Dampang. Jadi itu. Lokmo itu sisa saya dapat catatan-catatannya ada di Antang. Ada kuburan itu, selamat datang di kuburan Lokmo Antang. Nah, itu.
Nah, kalau di Kokmar ada apa namanya, dampang. Para peserta yang saya muliakan, itu sahabat-sahabatnya. Jadi termasuk ada Muhammad Hafiz, mereka itu tugasnya mencatat apa yang menjadi pembicaraan Syekh Jalaluddin, sehingga disebut dengan nama HPLK. Salah satu turunannya itu Imam Kasih dulu, Muhammad Tahir dan Mabe. Itu salah satu turunannya. Itu. Apa namanya, Syekh Ahmad itu sebelum kedatangan Syekh Jalil sudah mengajar Islam, sudah memperkenalkan Islam. Cuman karena dasar turewan Neyanu, Bunrang, dia tidak mau patuh dan taat kepada Syekh Ahmad. Malah kalau dia berani ke Cikuang itu Syekh Ahmad, saya potong dia. Karena awal pengajarannya seperti bersolat. Bersolat itu kan orang sujud, rukuk. Ada tamunya ini Ibunrang dari lewat di tempatnya ini di tepi Jawa, sehingga baru lihat orang dikasih sujud-sujud. Marahlah si Bunrang ini. Kenapa ada orang pendatang mau kasih sujud-sujud saya punya masyarakat? Jangan coba-coba dia suruh datang ke kampung kami di Cikuang ini. Nah itu. Kemudian keluar pembelajarannya Syekh Ahmad ini, orang disuruh bersakat. Sakat juga dia tantang itu. Masa kita yang berkebun, kita yang menggarap sawah dengan setengah mati, dia mau ambil hasil. Dia tidak setuju itu. Ibunrang ini tidak setuju karena belum masuk Islam ke dia. Tidak setuju. Tapi ada di catatan. Hebatnya. Memberikan ilmu atau memberikan nasihat kepada orang harus diawali dengan persahabatan. Tidak mungkin ilmu itu kita bisa saling menerima kalau tidak diawali dengan perkenalan yang baik. Itu maka dia bangun dengan mengawali dengan persahabatan. Karena tidak mungkin mau orang dikasih informasi kalau dia belum tahu kita tuh, belum percaya kita, itu salah satu dasarnya. Bisa jadi. Kemudian pendekatan yang kedua, ini masyhur dari Tengah Asia, pendekatan perkawinan, pendekatan kekeluargaan, sedikit kekeluargaan. Jadi Syekh Jalaluddin ini datang ke sini sudah menantu raja, Nah, sehingga dia melahirkan anak-anak, semua anak-anaknya itu dari menantu raja, karena untuk mempercepat. Tapi tidak gampang juga raja itu mau sama kita. Orang biasa saja, kalau dia tidak kenal baik kita, tidak mungkin lah. Nah, makanya dibangun Syekh Jalaluddin ke sini. Dengan persaudaraan dulu, kekerabatan dulu dibangun. Itu. Maka dua anaknya laki-laki yang kawin dengan setelah itu, yang pertama itu Sayyid Umar yang dikenal dengan Tuan Tatoya, dia kawin dengan anaknya Raja Manggarai di di Nusa Tenggara Timur. Karena ayahandanya di masa kecil anak-anaknya itu sudah melanglang buana ke Bima Makassar, Bima Cikuang, sehingga orang Bima itu tidak cukup lengkap rasanya, pendateran lagi deknang. Jadi istrinya itu anaknya Raja Manggarai yang bernama Maimunah itu. Kemudian
Yang kedua anaknya namanya Said Sahabuddin, itu kawin dengan anak dari Raja Buton yang namanya Buakana. Kalau banyak nama-nama, kalau di Makassar ada jalan Buakana ya, di rumahnya Karen Milo itu. Iya, kalau ini tantenya Karen Tule ini Buakana Karen Rapucini, yang rumahnya itu yang dipakai KP apa di sebelah sana ini, yang dijual oleh anaknya Karen Jaling. Itu. Ini KP yang di sebelah sininya Dolok. Nah, itu. Dari perkawinan itu cucunya Said Jalaluddin yang anaknya Said Sahabuddin itu namanya Sirajuddin, itu pertama kawin ke Bangkala. Kawin ke Bangkala, nama istrinya itu Sarawe, itulah yang melahirkan Jafar Shadiq, raja ke-6 Laikang. Raja ke-6 Laikang. Apa namanya, dari itu anaknya ada bernama Muhajir, jadi anak dari yang istrinya orang Bangkala itu namanya Sirajuddin, melahirkan Muhajir, melahirkan Sahib Utam Makkah. Sahib Utam Makkah ini rombongan pertama kawin ke Binamu, dan hasil diskusi keluarga, kuburannya itu ada di depan Masjid Kunjumange. Ada di pohon bambu itu, ada bambu besar. Iya. Nah, itu tidak ada catatan, tetapi hasil diskusi karena istrinya orang di sini, di silsilah kami itu dia ada catatan tulis lontara, karena silsilah itu pakai Arab, ada tulisan lontara. Buntingi dari anak karain Turatea, itu Sahibu. Nah, Sahibu inilah yang melahirkan orang-orang saya yang ada di sini, termasuk saya, termasuk ini ada dari keluarga Pencung yang ada di Arungkeke, yang ada di Kelar ke sana. Nah, itu. Nah, jadi asimilasi perkawinan sampai terus menerus seperti itu, sampai generasi kita ini sepupunya ini baru kemarin kawin lagi ke sini. Jadi kalau ini Karen Tula, mamanya memang orang di sini, mamanya orang di sini, datoknya orang di sini, bapaknya orang di sini. Jadi dia punya banyak harta ini nih. Malah ini rumah jabatan di atas ini, rumah itu karena Pucini dulu mama bapaknya. Jadi ada aset Said di sini dulu. Said Jalaluddin ini membawa ajaran yang semuanya itu ajarannya diawali dengan persaudaraan dulu. Jadi tidak serta-merta langsung memberikan Pak Guruang atau pembelajaran sebelum ada persahabatan dulu dibangun. Dan selain persahabatan ada perkawinan. Jadi yang kejadian Ponto ini memberi ilmu bukan lagi Said Jalaluddin, tapi sudah cucu-cucunya. Karena Said Jalaluddin itu dia banyak di kerajaan Goa memberikan karena pada saat itu ilmu agama belum terlalu populer, karena dia rombongan kedua setelah Datuk Ribandang. Akan tetapi tahun 1667 terjadi perang antara Goa dengan Bone, dan dimenangkanlah Bone karena dibantu oleh Belanda pada tahun 1667 yang melahirkan perjanjian Bongaya. Dari perjanjian Bongaya ini Sultan Hasanuddin berbicara dengan Said Jalaluddin, kalau
antara Syekh Jalaluddin dengan Sultan Hasanuddin sangat dekat sekali, tidak ada batas karena guru spiritualnya. Jadi kalau Tuan Said ini tinggal di Tanah Goa, pasti ditawan oleh Belanda, ditangkap. Maka silakan menyingkir, karena saya sendiri ini tidak tahu apa saya mau ditangkap apa mau di apa. Maka dia Syekh Jalaluddin itu memilih ke Bima karena memang sebelumnya sudah ke Bima. Itu di Bima itu ada sahabat spiritualnya juga, ada juga orang sufi di sana, yang siapa namanya itu di situ saya tulis, Ibu Tusang namanya, Ibu Tusang. Ibu Tusang inilah yang dia datangi ke sana sampai akhir hajatnya, yang ada tertulis memang termasuk di kita, meninggal itu tahun 1695. Jadi kalau catatan yang ada, dia datang ke Cikuang itu abad 16, itu ada versi tahun 1632. Jadi kalau 1632 dia datang sampai 1667, berarti di Tanah Cikuang ini dia kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Dari Cikuang ke Bima, di Bima sampai 1695, berarti dia sekitar 16 tahunan ya. 20 tahun begitu. 20 tahun. Itulah sekilas informasi yang terkait dengan Syekh Jalaluddin, yang pasti teman-teman sudah pada baca karena ada di YouTube, bisa dilihat kan, ada di itu kitab-kitabnya itu, semuanya berbahasa Makassar tetapi bertuliskan Arab. Ini ada contohnya ini seperti ini. Ya, seperti ini tulisannya ya. Saya kira untuk sementara demikian, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Tong. Jadi kita rangkum sedikit ya tentang sejarah Sayyid ini dibawa oleh Syekh Jalaluddin Al-Aidid, yang kemudian menikah dengan tadi keponakannya Sultan Alauddin, Tuan Dik. Ya. Jadi namanya Ia Acara Den Tamami, kemudian pindah ke Laikang, ketemu Bundrang dan Idanda. Bundrang dan Idanda. Nah, di sanalah terjadi penyebaran agama Islam melalui cara pendekatan persahabatan dan perkawinan, begitu Tondi. Ya. Dan kemudian itulah yang kemudian kembali menyebar sampai ke Kabupaten Jeneponto. Nah, kalau di Jeneponto, Tuang, di sini komunitas, kan kalau misalnya kita berbicara tentang strata sosial itu kan ada namanya Karaeng, ada Daeng, terus ada dibilang Ata atau Samara begitu. Nah, kalau Sayyid ini itu kan tidak, dia golongan, Tondi, bukan strata sosial begitu. Oh boleh, karena waktu itu saya juga pernah ke Laikang di sekitar tahun 2011 itu untuk riset tentang Sayyid ini, karena kebetulan saya membuat pertunjukan judulnya Syarifah, dan itu salah satu tokoh adat yang saya temui di situ mengatakan ini mungkin kaitannya dengan masalah perkawinan, penyebaran Sayyid lewat perkawinan. Rujukannya itu dia bilang begini, kalau Karaeng itu alasan dia menikahkan putrinya itu bisa karena 4 sebab. Pertama, Parana Karaeng, orang bangsawan. Kedua itu tahu kalumanyang kalu pepeyanga, orang yang berharta. Ketiga itu orang yang berilmu, tahu cara deka. Dan keempat itu tobarania, pemberani, itu sudah boleh menikahi anak Karaeng katanya. Tapi Sayyid ini tidak. Biar lagi kalau manyang kalau pepeyang, kalau tidak satu nasab, itu katanya tidak boleh. Mungkin bisa diberi penjelasan lebih lanjut itu Tuan, tentang perkawinan senasab yang begitu
Saya pikir disiplin sekali istilahnya, Tuan Di. Itu betul-betul tidak boleh dilanggar seperti itu sampai sekarang. Dan itu mungkin ya butuh diinformasikan ke ini, ke teman-teman penonton terutama. Bisa diberi penjelasannya sedikit tentang perkawinan senasa. Ini saja, sama aja. Maunya aja agak dekat tuh. Iya, saya tambahkan mengenai perkawinan itu memang termasuk karaeng yang membawa turunan itu dari ayah, dari bapak. Nah, itu. Tapi para karaeng itu yang ada di mana-mana sudah mulai boleh dikawini oleh siapa kalau kebetulan dia pejabat, kebetulan dia itu sudah bisa sesuai yang kamu bilang itu tuh kalau menyang tu cara dek tahu beragama itu boleh. Kalau kami saya tidak melihat itu. Saya masih terus pegang teguh kita punya nasab. Kalau dari pihak laki boleh kawin ke mana-mana. Tapi kalau pihak perempuan tak boleh. Seandainya ada yang melanggar itu disisihkan atau istilah kasarnya itu dibuang, ditiadakan. Nah, itu dihapus. Saya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau dari segi strata tak ada lagi di atasnya karena dia cucu Nabi. Kemudian sampai ke sini sudah keluarga Iskandar Muda. Terus sampai ke Goa keluarga keraton. Naik ke Janeponto semua begitu. Itu. Cuman kita panggilannya Tuan karena ada perjanjian dengan Danda, Ibundrang, siagangi Tuang. Karena ya ikau Danda pun niak jarinu lasu ki anaknu akio tettai rikau akio tettai. Danda ini orang Pulau Bangkeng, dia orang Bontolebang. Orang Bontolebang, Kabupaten Takalar. Ikau bundrang punda niak jarinu anaknu akio tata kiri kau. Begitu. Inakke sebagai saya punda niak jariku akio tuang ya anakna. Akio tuang. Tapi tak ada salahnya kalau ada saya nih bilang karentula kareanu. Apa di mana salahnya karena memang iya, dari mula-mulanya karaeng. Siapa lagi yang lebih di atasnya dengan Raja Goa. Kemudian di catatan Raja Goa itu, kami dari saya 3 kali masuk menjadi Raja Goa. Kalau buka Raja Goa ke 32 itu saya 33 ya. Kemudian terakhir 36. Jadi cuma kami bukan membanggakan itu, tapi yang kami banggakan penyebaran misi kami yang kami banggakan itu. Tapi kalau ada yang mau menyebut apa ke saya tidak ada yang salah. Tapi perjanjian awal adalah saya itu ciranya tuang. Cuma mantan wakil bupati itu Pak Sasude Senal nakana kamu bungkin di kana tombungkin nak ke dengawin mo. Tapi itu dalam kelakar ya, dalam kelakar. Jadi seperti itu. Kira demikian. Silakan. Sedikit lanjut lagi Tun sebelum kita lempar ke peserta sedikit tantangannya Tuh. Karena kan kalau misalnya berbicara bahwa perempuan sayyid itu tidak boleh sembarang menikahi di luar nasab, itu tidak boleh. Kan kalau misalnya orang-orang suku dalam, suku adat itu jelas karena lingkarannya mereka di situ tonji. Maksudnya mereka ndak sekolah, mereka ndak bersosial, kehidupan sosial mereka ya sebatas mereka di lingkungan adat itu, misalnya orang suku-suku dalam, tonton. Tapi kan
Eh, untuk Sayyid ini mereka menuntut ilmu itu sampai maksudnya tidak ada bedanya dengan orang bukan golongannya. Nah, yang jadi tantangan itu iya tentang ini kalau misalnya yang perempuan-perempuan itu mungkin di dalam dunia pendidikan, dalam dunia sosial, kemudian mereka tantangannya itu untuk membuat mereka tuh tetap patuh pada aturan itu seperti apa, Tuan? Ya, jadi apapun namanya itu pasti ada tantangan. Semuanya itu pasti ada tantangannya. Dan remaja putri dari keluarga Sayyid itu dia tahu semua. Sekalipun dia tinggal di Jakarta, tinggal di Seantero ini, tahu kalau dia turunan Nabi, tidak boleh sembarang orang yang menaruh cinta kepadanya, apalagi mau mengawininya dia, karena ada sanksinya, itu. Bukan hanya saya punya begitu, yang karain tapi tidak terlalu jelas sanksinya. Tapi kalau Cina itu jelas sanksinya, dikecilkan juga dari keluarga Cina itu. Kalau ada Cina perempuan kawin dengan pribumi yang bukan Cina, itu tidak boleh. Nah, kalau karain di saat sekarang ini sudah mulai luntur itu, sudah mulai luntur. Nah, itu. Jadi apa namanya? Karena itu penjagaan nasab kita boleh kalau terpaksa, tapi tidak ada lagi keluargamu. Kamu harus ikut ke itu keluarga lakimu itu. Saya kira demikian. Iya betul juga karena sanksinya ini agak keras itu karena dibuang menton, Tuan. Iya karena menurut cerita itu pernah katanya ada di waktu mau Lumpoa ini di Cikong, Tuan, itu anak perempuan yang menikah dengan dia datang saja ke tempat itu, katanya itu tempat duduknya harus dibasuh sama debu, saking tidak bolehnya itu dilanggar, itu namanya menikah dengan orang di luar nasab ini yang sudah nasab saya ini. Nah selanjutnya mungkin ada dari peserta di sini yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan berbagi pengalaman tentang Sayyid, berbagi pengetahuan tentang Sayyid. Bisa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salim. Assalamu ala al-Husain wa ala ali bin al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sering diperkenalkan sebagai pimpinan pondok pesantrennya beliau, Tuan Jalil Sayyid. Saya bertemu beliau itu juga berkat petunjuk bahwa ketika saya mencari tahu tentang kebenaran, saya bertemu ulama yang konon dikatakan telah meninggal, DITI Abdul Kahar Muzakkar. Beliau ini dikabarkan meninggal, tapi faktanya beliau hadir dengan nama yang lain, Samsuri Abdul Majid. Jadi beliau katakan kepada saya, "Nak, kalau kau mau cari agama aslinya, ali boyari keluargana, tekos suluki bela kalik." Ya. Jadi saya telusuri, alhamdulillah saya dapat kitab yang semua hadis-hadis Nabi itu berasal dari keluarganya, ahlul baitnya. Cuma saya curiga, terus terang saya curiga dengan perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan hegemoni Barat ini, saya curiga di kalangan Sayyid ini sudah disusupi paham Wahabi yang memecah belah kita dengan konsep pernikahan lah, dengan apalah. Saya curiga, terus terang saya curiga. Karena kenapa? Semestinya ini ukhuwah semakin dipererat. Ya. Sayyid ini semakin memperlihatkan dirinya kepada kita yang mengikutinya. Dia tidak baku bombe-bombe, dia tidak baku musuh-musuh, dia tidak baku buang-buang gitu ya. Artinya meskipun terjadi konsep pernikahan seperti tadi,
Tenana si bombe tawa, karena Nabi juga tidak menghendaki kita ini putus silaturahim. Orang non muslim saja kita tetap membangun silaturahmi, apalagi saya kodongnya. Jadi satu hal yang menjadi Sayyid ini beban berat sebenarnya yang sering saya terima, batala dudi ne undang-undang na saya kayak nakanan jo si Pak Gamparan tuang nakana batala dudi nakada. Saya buka diri, nenek saya Sarifah dari Bangkala, Sarifah Bangri Manurung, tapi menikah dengan orang Jawa, nakesul mak, mengaku nake, tapi saya kuiseng kalengku keren, tabe, tenan aku kule punaniseng kalenta, tidak boleh kita mendekati Sarifah dengan kapasitas diri kita yang seperti ini, harus dengan kapasitas ilmu. Bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ilmu. Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ulama bagi, nah, itu satu. Yang kedua, saya melihat persentuhan Sayyid ini dengan kekuasaan antara ulama dengan umara, ya, antara raja dengan ulama, karaeng. Jadi saya perhatikan Sayyid kita ini banyak direcoki oleh kekuasaan. Ya, erotongin jo karaengan ni kana tekok nikai puna tei darah biru, ne, naturungi misaya ka, tekok nikai puna tei zuriat no, deko. Jadi ada ya, saya memang curiga ini paham-paham Wahabi masuk untuk merecoki kita, kolonialisme, imperialisme itu masuk. Jadi sejak Rasulullah SAW meninggal sudah mulai direcoki ini paham agama. Tabe lebih kubaca jo kita ratena saya kan memang dikafirkan orang yang menikah di luar dari keturunan saya, kafir kita. Tapi itu tadi kita harus menjernihkan dulu pemahaman kafir kita yang bagaimana. Bukan berarti kafir yang harus dibunuh, dimatikan ya. Ini yang saya lihat. Jadi ada perecokan pemahaman, bahkan saya bilang tabe tuang, saya bilang ane tuang kamu terus terang ni takiakan ngiri al aidit, ditakiahkan. Nah sebab pun niseng karena keturunan Nabi dibunuh. Dulu waktu zaman PKI tuang ini dicari untuk dibunuh. Akhirnya dia sembunyikan dirinya dengan ritual-ritual kebiasaan maudud, barasanji, rate. Itu dia sembunyikan dirinya. Ada hal yang saya meruskan karena saya bawa bukunya di sini, hadis-hadis Nabi. Ikat tenek kulik entam risurbuga napas sabakang aminang kiri saya kan. Ya, ada hadis yang mengatakan di sini ada 4 orang yang masuk surga duluan itu. Jadi ini keren kita diskusi ini persoalan surga dan neraka. Puner kintama risurbuga, pakabajiki. Jadi ada 4 yang akan masuk dan di antara yang masuk itu adalah yang pertama masuk surga itu zuriatnya Nabi. Nah, kita ini yang sulukan dipantar sama menjadi pengikut dan pecinta. Jadi ini karena Syiah. Jadi pengikut pecinta itu diistilahkan Syiah. Tabe kereng. Ada hal yang disembunyikan sama kita, yaitu kenapa selama ini kita aman karena tenan kita cinikan yaslina. Punaniseng yaslina ajaran tan naboya ki Sionis, nabuno ki. Nasabakat tembalaki salang Al-Mahdi. Imam Mahdi, imam akhir zaman. Nah, ini mungkin yang saya bisa komentari sedikit tentang, jadi mesti kita waspada, ada paham-paham tertentu yang mencoba merecoki ikutan kita ini. Saya menganggap bahwa Sayyid ini adalah ikutan. Jadi punar ki baji, punak bicara agama tawa, amoter ki ripokokna saya kapata. Punak bicara agama tawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lain lagi sebelum kita kembali ke narasumber? Tapi cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala wala quwwata illa billah. Tabe kering. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa
kepada komunitas ini ya, komunitas Turatia yang melaksanakan kegiatan interaktif terkait lintas generasi saya. Ini hal yang kami anggap luar biasa. Terima kasih atas kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kami merasa malu sebenarnya. Harusnya kami yang adakan yang kegiatan seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kami untuk ke depan bisa melakukan hal-hal yang serupa untuk memperjelas, membuka lebih ke publik bagaimana sebenarnya itu Sayyid. Terlepas dari tadi apa yang telah disampaikan oleh Tuan Lilo, kakanda saya, guru saya, panutan saya, beliau saya anggap kakak saya, terkait penyebaran Sayyid ini memang dalam dinamika lintas generasi penyebaran Sayyid itu memang mengalami beberapa fase lintas generasi. Jadi salah satu yang mungkin selalu muncul ke publik adalah tentang sistem perkawinan syarifah, itu yang kadang menjadi topik utama dari satu pembahasan ketika kita berbicara Sayyid. Betul tadi apa yang disampaikan moderator, ada 4 dulu ya, ada 4 kriteria yang bisa dikaitkan dengan proses perkawinan. 4 hal itu tadi. Kemudian setelah disampaikan, telah dijelaskan oleh narasumber bahwa memang di Sayyid itu sudah memegang teguh apa yang diajarkan, bahwa syarifah itu tidak bisa keluar dari nasabnya. Ini satu kata kunci bahwa bagaimana Sayyid itu tetap menjaga nasab. Jadi terkait perkembangan kemajuan teknologi dan zaman sekarang, digitalisasi akan dimulai dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa memang dari zaman Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah itu memang kaum Sayyid ini ingin direcoki terkait bagaimana karena disitulah sebenarnya apa yang kita harapkan semua, bahwa tujuan akhir kita, tujuan kita di akhirat itu ada di nasab, di menjaga nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait ini, karena topik dari diskusi ini lintas generasi, ya memang kami harus akui bahwa perkembangan teknologi sekarang, apalagi terkait mungkin sangat spesifik tadi yang dibahas ya, terkait bagaimana dengan syarifah yang berinteraksi dengan dunia luar, apalagi di zaman digitalisasi sekarang. Oke, itu kita harus menekankan bahwa dari awal saya itu harus menekankan, memang memberikan pelajaran, memberikan pondasi yang kuat terhadap generasi-generasinya. Jadi kami tidak membatasi, dalam hal ini tidak membatasi untuk berinteraksi apakah di lingkungan sekitarnya atau keluar untuk mencari ilmu, menggapai pendidikan di luar itu. Kami tidak, di kalangan Sayyid kami tidak membatasi hal-hal seperti itu, tapi bagaimana kami menanamkan, intinya bagaimana kami menanamkan pondasi yang kuat terkait pemahaman tentang bagaimana bisa menjaga nasab dari situ. Ya, kalau kita mau jujur ya, sebagai manusia biasa, kadang memang kita tidak bisa membohongi naluri kita, apalagi perempuan ada ketertarikan apa dan sebagainya dengan orang-orang luar. Tapi kami meyakini bahwa ketika pondasi itu kuat tertanam di generasi-generasi, insya Allah dia tetap bisa menjaga apa yang telah diajarkan oleh orang tua dan leluhur-leluhur, untuk berpegang teguh terhadap pemahaman yang diajarkan oleh Sayyid Jalaluddin.
Saya kira untuk sementara itu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Ali, biasa dipanggil Tuang Ali. Kemudian saya perlu juga menjelaskan tentang apa yang kita bahas tadi tentang pembuangan deng gasing. Kenapa Syarifah ketika melanggar itu dibuang? Karena yang pertama perlu kita tanamkan, jangankan anak kita, orang lain saja ketika dia sakit kita timbul rasa paceh, apalagi seorang anak kita yang kita didik, yang kita lahirkan. Tetapi kita perlu tahu bahwa ketika Sayyid itu melakukan hal demikian, itu tidak akan dilakukan kecuali satu landasan, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditekankan bahwa kau berjalan di garismu sesuai apa yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan kepada generasimu tentang penjagaan nasab. Ketika nasab ini keluar, maka kelak nantilah kamu akan bertanggung jawab kepada Rasulullah. Seorang saya itu sangat bersedih, Pak, karena ini memang namanya Syarifah perlu memang dijaga. Dulu waktu saya masih remaja, saya juga pernah menanyakan soal ini, kenapa? Ada apa? Kita kan sesama Islam. Kenapa mesti memutuskan hubungan silaturahmi dan silaturahim? Ini kan sudah ditekankan dalam Al-Quran mengenai pemutusan hubungan silaturahmi itu haram surga baginya. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi? Apakah seorang bapaknya atau seorang anaknya? Kan sejak ini kita ajarkan, babi itu haram, babi ini haram. Kenapa kau makan? Kita kan percaya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, kita percaya Al-Quran dan hadis. Inilah Sayyid ini, semua amalan Sayyid itu dilandaskan Al-Quran dan hadis, tidak terkeluar dari landasan itu. Makanya perlu diketahui oleh orang luar bahwa Syarifah itu bukan mainan, nasab itu bukan mainan. Punna nakana mangkasar ka, punna kuntu tojeng sanggena tu maten tanyerang. Kamu to min tunne saja ka. Tena ne singkam makarai ngadai ngapa dan lain-lain tidak sama. Ini yang perlu kita ketahui bahwa Sayyid ini betul-betul niat kanan bita harang yang cucu na Adam puna nekai yang cucu na Fatimah. Inna Fatimah kalbu nasabu Adam uridu lin nikahi nasabu Fatimah haram. Itu sudah diharamkan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa bisa haram? Sama dengan pernikahannya saudara kandung, anak dengan ibunya. Itu kan hanya keterangan, Al-Quran yang bicara. Tetapi kalau orang beriman, pasti diharamkan. Sama dengan pemakanan babi. Orang Toraja, orang yang di luar dari agama kita, makan babi juga tidak apa-apa. Ya kan? Makanya, kalau kita merujuk kepada kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah SAW, banyak pengorbanan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zaman sekarang, kemudian dia mau menyembelih anaknya, kira-kira apa yang ada di otakmu? Kau bilangi pasti Nabi Ibrahim, orang gila ini Nabi Ibrahim. Ya kan? Itu pemahamannya. Tetapi karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak pikirkan anaknya siapa ini, siapa yang saya sembelih. Kalau kita berbicara dengan keyakinan atau akidah, inilah saya yang menjaga nasabnya sampai sekarang utuh sampai sekarang. Semua nasab itu tercatat, alhamdulillah. Saya dari Sejaludin itu generasi ke-10 Tuan Lilu. Bisa juga saya sebutkan kalau memang perlu disebutkan generasinya. Tetapi mungkin Tuan Lilu sudah tahu. Jadi ada di catatan ya. Jadi terima kasih. Itu dengan sing. Makanya itu Sayyid itu sebenarnya sampai sekarang itu dialah yang membantah paham-paham Wahabi. Dialah yang membantah paham-paham dari luar. Karena kenapa? Kita kenal bahwa ketika Rasulullah sudah wafat, keluarga Sayyidina Ali itu memang mau dihabisi. Karena kenapa? Ia penting kuntu tojing. Ia ngiran singara sanggin na akhirah. Sehingga beginilah. Tetapi ini sumpahmu kodong. Saya ka. Saripaya ya nun na pantangan na. Tani pak biang ini pak nikah saripaya sigam bahasa Jawi. Karena kenapa? Karena anak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadetay karena anak bita nakit tolo-tolo kam.
tau marai lagi garing nak main tu lagi balak garing, apalagi pun anak telah nipela. Tetapi karena keyakinan angkana layu minuhudukum hatta aku hamba ilaih biwalidihi wa walidi wan nasi jamain. Ketika rasa cinta ini mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari dirinya, maka itulah ia menenagaukan saya kan. Nah yang nak bita siang Allah Ta'ala dibanding nia kan namiliki rilino makanan tu sumpaing. Masalah pernikahan tidak bisa dibeli. Dia tidak memandang kekayaan, tidak memandang ilmu. Itu yang perlu kita ketahui tentang syarifah. Terima kasih. Itu yang saya mungkin luruskan desing karena ya harus kita ketahui itu bahwasanya memang tiap kerenangan saya kan. Ya karena memang perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mungkin saya agak agresif ini karena memang kuntutonya. Makasih Karing. Ya saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau ada pandangan lain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi ini lahir tidak bermaksud untuk melakukan interupsi terhadap keyakinan atau apa yang dianggap baik oleh suatu komunitas. Jadi kita hanya mencoba mencari tahu setidaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita itu terjawab dengan keadaan ini. Saya malah tidak akan masuk ke diskusi soal perkawinan karena itu satu hal yang bisa dijaga. Itu patut kita hargai karena itu salah satu bentuk mempertahankan komunitas. Bagi saya ini adalah komunitas. Agama-agama itu adalah komunitas bagi saya. Beberapa komunitas-komunitas itu memperjuangkan ideologinya masing-masing untuk tetap bertahan, tetap eksis di dunia. Yang menarik di saya ini adalah keteguhannya dalam mempertahankan kebudayaan masuk ke dalam dunia Islam. Jadi ada satu persenggamaan antara budaya dan Islam yang tidak yang tidak pernah lepas, termasuk dalam ritual-ritual yang sering kita saksikan saat ini adalah ritual. Jepang, Cina lahir sebagai sebuah peradaban besar karena dia mempertahankan kebudayaannya. Satu komunitas Muslim di Indonesia yang mempertahankan kebudayaan salah satunya adalah komunitas saya ini, sehingga dia tidak tergerus oleh paham Wahabi seperti yang disampaikan oleh beliau. Kalau kita bicara Wahabi kan jelas sekali bagaimana aturan-aturannya, ini tidak boleh, ini kafir, ini apa dan segala macamnya. Sehingga itu yang membuat kita jadi orang Arab semua sebenarnya di sini. Kita terlahir menjadi orang-orang Arab baru. Kita tidak menjadi orang Jeneponto yang beragama Islam, tetapi kita menjadi orang Jeneponto yang berarab. Ya, lahirnya sebuah kebudayaan ini seperti taruhlah penghargaannya terhadap sebuah perayaan Mauduk Lompoa misalkan di Cokoang yang menjadi satu barometer peristiwa kebudayaan. Kalau di seni ini sebuah kejadian luar biasa, artistiknya sangat luar biasa. Ada penonton yang sangat banyak, ada pertunjukan yang jelas, ada ritual yang jelas, ada pesan-pesan yang tersirat yang diselipkan dalam bentuk itu. Sehingga menurut saya walaupun misalkan kita tidak lahir di situ, kita ya setidaknya dapat remah-remah, dapat telurnya dari Cikuam misalkan, karena ada keluarga apa dan segala macamnya. Itu ada sebuah peristiwa. Nah, di era modern saat ini, saya berharap bahwa di komunitas saya ini yang kekurangan kita ini para tuang, bahwa kita tidak pernah diberikan pemahaman yang jelas untuk memahami bagaimana komunitas saya ini. Yang ada adalah kalau saya
bertemu dengan teman-teman saya banyak sekali Sayyid ini. Dia selalu bilang karena begini mi dari dulu. Nah ini mi yang begini bahaya. Karena begini mi dari dulu, itu sangat egosentrik. Iya, tidak bisa diganggu gugat. Sementara sebuah produk zaman, produk agama, produk kebudayaan itu harus didiskusikan supaya kita bisa terima. Karena eranya sekarang sains, pengetahuan. Seperti itu. Sehingga itu, maka itu yang kami harapkan, bahwa ada generasi-generasi yang akan lahir di Sayyid selanjutnya yang akan melakukan diskusi-diskusi ini, mengubah keadaan menjadi kenyataan yang bisa kita terima masing-masing. Nah itu. Untuk selanjutnya saya mau mempertanyakan kedekatan Syiah dengan Sayyid sebenarnya. Ini yang menarik bagi saya. Ada satu, ya itu mungkin bagus jadi diskusi kita, karena kan sama-sama memuliakan keturunan Nabi, Ahlul Bait misalkan. Apa ketersinggungan, apa kedekatan, apa pemahaman Syiah, atau bagaimana lah misalkan orang-orang Sayyid ini memandang Syiah misalkan. Itu saja mungkin yang dapat saya pertanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.